Dokter itu terkejut ketika mendapati dua kelabang raksasa melilit jantung pasien. Menghadapi patologi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah medis ini, para dokter sama sekali tidak berdaya. Maka seorang ahli yang berwenang pun diundang pada malam hari. Setelah melihat situasi tersebut, ahli tersebut juga bingung dan memutuskan untuk mencobanya dengan pisau bedah terlebih dahulu. Namun melihat tentakel yang menyebar di sekitar, ia akhirnya mengurungkan niatnya. Karena meskipun kelabang itu dibunuh, tentakel di jantungnya tidak bisa dicabut dan pasien akan tetap mati. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan membiarkan kelabang itu pergi sendiri. Begitu ia memotong tubuh kelabang itu menunjukkan tanda-tanda perlindungan diri dan melilit jantung pria itu. Jadi pasien segera disuntik dengan obat dan kondisinya pun membaik. Detak jantungnya melambat. Para ahli juga berhasil memperoleh sampelnya. Namun pada saat itu kecelakaan kembali terjadi. Mereka terkejut ketika mendapati tentakel kelabang telah menyebar ke dalam infus. Kecepatan penyebarannya membuat para ahli mulai panik, karena itu berarti tidak banyak waktu tersisa bagi pasien. Sang ahli mempercepat analisis, tapi hasilnya di luar dugaannya. Karena gen kelabang dikembangkan oleh manusia dan untuk menyelamatkan pasien, mereka harus menemukan orang yang mengembangkannya. Untungnya polisi segera menangkap orang itu. Namun saat membuka kantong mayat tersebut, sang ahli langsung naik pitam sebab mayat tersebut telah ditembak pada bagian kepala, dan akibat dari tembakan tersebut jaringannya telah rusak sehingga menggagalkan rencana awalnya untuk mencari jawaban pada mayat tersebut. Namun ini tak membuat mereka menyerah. Dokter kemudian menghubungkan aliran listrik ke otak si pembunuh. Ia berencana untuk merangsang kesadaran yang tersisa di otak dan mendapatkan hasilnya. Arus listrik yang kuat tersambung. Begitu asisten wanita itu menyalakan saklar, arus listrik langsung mengalir masuk dan tubuh si pembunuh mulai bergetar terus-menerus. Tapi jelas bahwa percobaan itu gagal dan tampaknya satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menggunakan metode yang paling berbahaya. Para ahli tengah bersiap untuk menghubungkan otak orang yang masih hidup dengan otak si pembunuh dan asistennya menjadi kandidat terbaik. Mereka harus sangat berhati-hati saat ini karena kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan mereka meledak dan mati. Tapi setelah 2 kali percobaan, hasilnya tidak memuaskan. Jadi ahli tersebut menyuntikkan tabung stimulan ke asistennya untuk mengaktifkan otaknya sepenuhnya. Untungnya kali ini akhirnya membuahkan hasil. Pria di sebelahnya segera menyerahkan kertas dan pena, dan asisten itu dengan cepat menuliskan jawaban yang terlintas di benaknya di kertas itu. Setelah mengetahui, para ahli dengan cepat menyiapkan formula dan kemudian menyuntikkannya ke tubuh kelabang. Obatnya bereaksi dalam waktu yang singkat. Tentakel mulai mati perlahan dan pasien akhirnya diselamatkan.